Selamat pagi, berjumpa lagi dengan teknisi kurang modal. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dan makin lancar rezekinya. Bentar, saya paskan dulu kameranya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai layout yang ada di gambar saya ini, teman-teman ya. Ini adalah kiriman dari Bang Cening. Beliau ini follower maupun subscriber saya di YouTube ya. Beliau follow di Facebook maupun di TikTok saya. Jadi ada pertanyaan mau dapat project seperti ini, teman-teman ya. Jadi kiri live cam, kanan live cam, tengah-tengah ini untuk materi visual ya, ataupun animasi. Bagaimana cara routing kabelnya, gitu pertanyaannya. Oke, kita akan bahas kupas tuntas di video kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan lihat dulu yang mau lewat ini, teman-teman. Ya jangan lupa like ya videonya, dan komen nggak apa-apa, pinuhin nah. Jangan subrek ya, Iya, follow ya. Oke, kita lanjut ke video. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan layoutnya dari Bang Cening ini, teman-teman ya. Bang Cening ini dari Bali, teman-teman. Kalau teman-teman ketemu di event, beliau juga operator di lapangan, gitu teman-teman ya. Di daerah Bali sana, di Buleleng gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman lihat dulu ukurannya dan pixelnya. Kemudian teman-teman tentukan dulu prosesornya, teman-teman itu kuat nggak pakai semua screen ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai prosesornya itu dihitung dulu ya. Jadi di kiri ini ada 2x3, ini pakainya Videotronnya P3.9, kiri ada 2x3, tengah ada 6x3, kanan juga ada 2x3. Nah, saran saya teman-teman ya, kalau untuk versi seperti ini, pisahan seperti ini nanti kan mesti di samping-samping ini live cam, ini dipisah, terus gambarnya ini yang tengah ini untuk materi, mungkin untuk apa, lirik bandnya ini gitu. Jadi kontennya berbeda. Nah, beliau ini tanya, enaknya gimana Bang, pakai multiple screen, dipisah-pisah atau gimana gitu ya, dan routing kabelnya gimana. Nah, kalau Bang Cening ini pakai VX1000, ini kalau saya pribadi ya, ini saya gabung semua satu layer, terus nanti misahnya di Resolume. Jadi di slash di Resolume, sini tengah, sini kiri kanan live cam ataupun logo bisa, teman-teman. Kita bahas dari layout LAN-nya dulu, routing kabelnya. Teman-teman tahu kan di sini 6 meter, outputnya berapa port. Kalau nggak tahu, ini ada kalkulator, teman-teman. Kalau pakai P3 di sini kan 2 meter ya, P3 itu per meter 256 pixel ya kan, berarti lebarnya ini kalikan 2 dulu, ketemunya 512. Tingginya ini 3 meter, berarti 3 kabinet, 256 pixelnya kan per kabinet ya, sorry, 256 kali 3 76, sorry 256 kali 3 clear 256, ini mau saya error tadi 3, teman-teman ya, sama dengan 768. Oke, 768 ini nanti teman-teman kalikan weight-nya tadi 512. Nah, ketemu 393/216 pixel ya. Ini kan masih di bawah standar output satu tarian LAN ya. Output maksimal outputnya kan dia 650.000 pixel ya. Sebenarnya lebih dikit, tapi saya ngitungnya di situ enggak overload. 650.000 pixel berarti kan ini di bawahnya ya. Berarti ini cukup satu port, teman-teman. Oke, ini satu port, ini satu port, kanan juga satu port.
terus tengah ini kan teman-teman ya, terus tengah ini berarti kan 6 ya, ini kan 2. Berarti kalau 6 tingginya sama 3, berarti ini tinggal dibagi 3 aja teman-teman ya. Kita coret-coret di sini teman. Nah ini tinggal dibagi 3, ini kan 1. Nah 1 2 ya kan, 3 ya, anggap saja bagus gambarnya. Oke, jadi dibagi 3 blok, ini kan sama kayak gini tapi 3 ya. Terus ini nanti 1 tok, yang sini 1. Jadi portnya nanti tarikannya teman-teman, tarikannya itu seperti ini. Nah ini 1 port ya kan, 1, ini 1 port, ini 1 port, ini 1 port, ini 1 port. Jadi ada 5 port ya, 1 2 3 4 5 port. Oke, jadi ini kalau untuk prosesor seri VX1000 teman-teman. Nah VX1000 seperti ini, itu dia kan outputnya 10 port teman-teman ya. Teman-teman tinggal ambil 5 port saja teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk perhitungannya. Kita ke routing kabelnya teman-teman. Untuk routing kabelnya nanti seperti ini, routing kabelnya seperti ini, kurang dingklok sedikit. Routing kabelnya seperti ini nih. Oke, saya percepat aja. Ini mouse saya kayaknya error. Nah ini saya percepat. Sini ada port 1, port 1 ini, port 1 ini kan yang di wings tadi itu bentuknya seperti ini, 3 kabinet ke atas, 4 kabinet ke samping. Jadi saya bikin seperti ini ya routing kabelnya. Ini port 2 untuk main screen ya kan, ke sini set, port 3 ke sini, 4 kotak ya, sini ya, port 4 nih sama, terus port 5 nih, port 5 teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman send to hardware, pastikan di sini weight sama height-nya untuk kabinet setengah kali 1 ya, 128 kali 256. Tinggal teman-teman send to hardware. Oke ya, send, nanti dia akan nyambung gambarnya ya. Jadi antara tengah samping-samping itu jadi 1 gambarnya. Nanti teman-teman belah di resolum ya, di slicing. Jadi kiri kanan misalnya untuk live cam, tengah untuk materi, bisa teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ini dia langsung nge-save. Oke, kita off, kita buka resolum teman-teman. Resolum teman-teman siapkan dulu layoutnya. Sorry, ini ngacak banget ini mouse saya, ini nanti tak ganti dong. Nah resolum teman-teman bikin compositionnya dulu. Oke, tak kasih nama tes dulu teman-teman. Nah untuk 10 meter, jadi kan 10 meter itu karena saya ketemu ini teman-teman. Ini 10 meter karena apa? Lebarnya ketemunya total itu sampai sana itu 10 meter, 10 meter ya kan. Tingginya sendiri itu 3 meter semua. Ini kan 2 meter tambah 2 meter 4 tambah 2 meter 6 tambah 2 meter 8 tambah 2 meter lagi 10 ya kan. Nah 10 sendiri kalau resolusinya 256 dikali 10 itu ketemunya 2560 pikselnya. Terus ke atasnya tadi 3 kabinet itu ketemu 768, kalikan aja 256 kali 3, ini apply. Oke, jadi lebar kayak gini teman-teman ya. Teman-teman bikin dulu outputnya advance ini, slice kayak gini ya. Saya ulang dari awal aja lah. New, lebar kayak gini. Screen 1 ini untuk wings kiri ya, L. Oke, bikin lagi, tambah lagi slice. Main ya, ini ya, main screen, main.
Terus kanan ini untuk right screen. Oke, kita setting dulu ya, lebarnya 512 untuk wingnya tadi karena 4 kabinet setengahan. Terus left-nya juga sama 512 kayak gini, tinggal sisanya tengah set. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini outputnya, nanti inputnya teman-teman juga potong, tinggal di blok semua ini, klik kanan match to output. Nah kayak gini udah, save and close. Oke. Nah di sini teman-teman harus menggunakan test card untuk membagi slash-nya. Yang belum punya test card teman-teman bisa cek dulu di sini. Ini ada efek, saya punya test card, Vento test card, silahkan cek link downloadnya di deskripsi ya. Ini teman-teman masukkan Vento test card sini, set. Terus masukkan slash-nya ya, slash sini misalnya contoh ini tak kasih gini aja lah, drag sini, slash-nya di drag di, oh sorry saya tunda dulu. Slash-nya bisa teman-teman drag ke Vento test card ini bisa, jadi ya nanti seperti ini ya test card. Ini pembagian kiri kanannya seperti ini. Terus kalau teman-teman mau slash-nya di drag juga di layernya juga bisa, slash taruh di layer ya kan, kayak gini. Mungkin si Ventonya ini dicopot dulu, Ventonya tak copot dulu. Nah slash-nya ke layer, slash-nya ke layer dulu teman-teman, ke layer nanti kan ada kayak gini fill. Nah di bagian bawah ini kita coba masukin materi dulu, materi contoh misalnya ini untuk logo aja live cam ya, tinggal masukkan drag live cam kemari logo. Nah nanti kayak gini ya kan, ini tinggal teman-teman di layernya itu di blackout yang tengah. Nah kan yang dipakai kan pinggir-pinggir kan teman-teman. Oke, kita akan drag lagi untuk tengah sini, untuk tengah. Sorry ini materinya nggak ada suaranya. Untuk tengah ini coba tak kasih tak kasih materi apa ya, ini aja lah, contoh aja teman-teman, contoh aja. Bentar, oh nggak ada video. Tak kasih yang di sini aja. Ini tengah contoh ya, set. Nah tengahnya kayak gitu kan teman-teman. Ini kan belum masuk slash, teman-teman masukin slash saja sini ke layer untuk tengah ini. Nah ini tinggal teman-teman blackout pada posisi main screennya, wingsnya. Ini layer ini nih, blackout. Nah ini jadi tengah itu kayak gini, nanti hasilnya kayak gini, kiri kanan tengah ya kan, dia sudah beda konten. Terserah mau teman-teman masukin live cam ya, taruh di sini, di capture masuk sini, yang sini untuk materi ya bisa untuk materi, atau dibalik ya, sebaliknya gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya jawabannya untuk Bang Cening. Jadi saya sarankan layernya di Novasta itu jadikan satu layer, terus dibagi di resolusinya teman-teman. Di sini kasih nama aja, misalnya wings ya, wings. Terus ini main screen, biar nggak bingung teman-teman ya. Nah udah seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa lebih simpel seperti ini. Perlu diingat, jadi untuk menggarap satu project itu perhitungkan dulu pixelnya totalnya berapa, terus video prosesornya itu kuat nggak gitu ya. Jadi kalau nggak kuat ya jangan dipaksa terima projectnya itu ya. Pastikan teman-teman siap-siap
dengan device-nya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya pinjem di vendor lain gitu. Terima kasih, selamat siang teknisi kurang modal, sukses selalu.